Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan terus bertumbuh menjadi anak Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia dalam bahasa Ibrani artinya ken. Kata ini berarti perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kasih karunia kepada bawahannya. Padahal sebenarnya bawahan itu tidak layak menerimanya. Kasih karunia juga adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas menerimanya. Kata ini misalnya digunakan di dalam Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu charis, yang berarti kata benda yang biasanya dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani ken ini. Kata charis secara umum berarti pemberian hadiah, anugerah, kemurahan hati, dan karunia. Jadi kasih karunia Allah itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada seseorang yang sebetulnya tidak layak menerimanya. Contoh saja, katong sudah menerima kasih karunia Allah melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus. Padahal, katong sing layak menerima, karena katong orang berdosa nih. Tapi karena Allah mengasihi katong, maka Allah mengaruniakan Yesus untuk apa? Untuk menyelamatkan katong dari katong pun kesalahan dan dosa. Maka secara harafiah, kasih karunia artinya kasih Allah untuk menyelamatkan manusia. Bukan karena manusia itu layak mendapatkan, tetapi karena keinginan Allah sendiri. Itu Allah yang berinisiatif, bukan manusia. Allah yang berinisiatif menjumpai manusia. Jadi siapa yang buka diri? Siapa yang terima, ya dia diberkati. Tapi siapa yang mengeraskan hati, ya dia ditolak. Jadi menurut pembacaan Alkitab, cara perwujudan kasih karunia Allah kepada orang percaya itu, Allah punya kehendak bebas, Allah pun kedaulatan. Ayat 1 menyatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Ayat 2, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, dan seterusnya. Jadi bacaan Alkitab kita menurut Roma 11 ayat 1-10 ini menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak menolak umatnya yang percaya kepadanya. Kasih karunia Allah itu adalah anugerah yang diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Jadi manusia yang meresponinya ya, dia akan menerima itu. Dan kemudian dia punya tanggung jawab meneruskan itu juga kepada orang lain, bukan akan pada dia pun diri saja. Jadi setiap orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah ini bertanggung jawab meneruskan kasih karunia itu kepada sesama manusia orang percaya dan juga kepada saudara yang beragama lain. Contoh sikap hidupnya mewujudkan kasih karunia Allah itu, dia orang pun susah berempati, langsung menolong. Toh? Kemudian dia orang pun sakit, langsung menjenguk, mendoakan. Dia orang pun kurang, dia orang kelaparan, empati. Toh langsung cari bantuan, atau kalau diri ada rasa lebih, kasih. Memberi bantuan kepada saudara muslim seperti pembagian sembako dan pembagian makanan untuk buka puasa. Lalu, sebetulnya bukan cuma kepada manusia saja, tapi juga kepada alam. Contoh, lingkungan yang kotor dan seterusnya. Katong tergerak untuk membersihkan. Tapi juga bank sampah. Daur ulang sampah-sampah itu. Jadi itu juga wujud dari kasih karunia yang Allah kasih per katong. Lah katong pun talenta itu, itu yang katong perlabakan. Supaya akang sia-sia. Lalu teman-teman yang hidup pas-pasan, katong bisa tolong dong untuk bikin kekampilan apa begitu. Biar sadiki, dong ada dapat penghasilan. Jadi, itu adalah contoh yang harus diterapkan dalam kehidupan adik-adik. Bahwa kasih karunia itu katong dapat cuma-cuma dari Tuhan.
Dan tanggung jawab katong sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang diberkati dan menerima karunia itu, katong punya tanggung jawab meneruskannya. Demikian materi kita di siang hari ini. Selamat siang dan shalom.